Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya, jaga kesehatan. Jangan lupa tetap semangat untuk pembelajaran IPA hari ini. Nah, sebelum beranjak ke pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, jangan lupa ya mengisi absen yang sudah Ibu sediakan di Google Classroom yang sudah Ibu kirim dari tadi ya. Nah, yang sudah selesai mengisi absen dan yang belum mengisi absen segera diisi ya. Nah, sudah tahu kan pembelajaran hari ini pembelajaran mengenai materi apa? Ya, untuk pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang sistem reproduksi manusia, tapi lebih ke pembelahan sel. Pastinya sudah belajar kan tadi malam mengenai materi pembelahan sel. Pentingnya pembelahan sel bagi tubuh manusia yaitu ada 3. Yang pertama yaitu untuk sel yang mengalami pembelahan untuk pertumbuhan. Nah, di sini makhluk hidup dapat tumbuh karena sel-selnya bertambah banyak akibat dari pembelahan sel. Nah, yang kedua pentingnya pembelahan sel itu untuk proses perbaikan. Nah, di mana di sini tuh ketika ada jaringan tubuh kita yang rusak, sel tersebut akan memperbaiki jaringan yang rusak tersebut. Yang terakhir yaitu untuk pembelahan reproduksi. Dengan ciri lain dari makhluk hidup, pada proses reproduksi seksual diperlukan sel kelamin untuk membentuk individu baru. Nah, dari jenis pembelahan sel itu terdapat 2, yaitu pembelahan secara mitosis dan meiosis. Pembelahan mitosis merupakan tipe pembelahan sel yang menghasilkan 2 sel anakan mempunyai karakter identik secara genetik dan sel induk. Nah, dari fase pembelahan mitosis tersendiri itu terdapat 4 fase, yaitu profase, metafase, anafase, dan tolafase. Nah, untuk profase itu fase ini kromosom mudah mengganda kemudian memadat. Yang kedua, membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil. Yang fase kedua yaitu fase metafase, di mana kromosom berjajar pada bidang pembelahan. Yang ketiga yaitu fase anafase, di mana kromosom bergerak menuju kutub yang berlawanan. Pada akhir anafase, kedua kutub memiliki kromosom yang jumlahnya sama. Dan untuk proses fase yang terakhir yaitu telofase, di mana membran inti mulai kembali bergabung terbentuk 2 sel anakan yang bersifat dipolit. Nah, dalam pembelahan mitosis yaitu terdapat fase telofase atau fase yang terakhir. Nah, fase ini diikuti dengan pembelahan sitoplasma yang disebut dengan sitokinesis. Pada saat sitokinesis, terbentuk cincin pembelahan yang berfungsi membagi sitoplasma sehingga terbentuk 2 sel anakan. Nah, untuk jenis dari pembelahan sel yang kedua yaitu pembelahan sel meiosis. Nah, untuk pembelahan sel meiosis di sini yaitu pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anakan, yang masing-masing sel anakan hanya memiliki separuh dari jumlah kromosom sel induk. Nah, fase-fase dari fase meiosis ini ada banyak. Yang pertama yaitu fase porofase. Nah, fase porofase ini membran inti rusak menjadi bagian-bagian kecil dan kromosom sudah
mengganda kemudian memadat. Yang kedua, fase kedua yaitu fase metafase. Nah, fase metafase di sini itu kromosom berjajar pada bidang pembelahan. Nah, untuk fase yang ketiga, fase anafase 1, kromosom bergerak menuju ke kutub-kutub yang berlawanan. Fase yang keempat yaitu fase telofase. Kromosom homolog memisah dan bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan. Yang kedua yaitu membran inti mulai terbentuk kembali. Yang ketiga, terbentuknya 2 sel anakan yang bersifat haploid. Yang keempat, fase porafase. Fase porafase ini membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil. Yang kelima, metafase 2, kromosom berjajar pada bidang pembelahan. Dan yang keenam, anafase 2, kromosom bergerak menuju ke kutub-kutub yang berlawanan. Dan yang terakhir yaitu telofase. Membran inti terbentuk kembali, terbentuk 4 sel anakan yang bersifat haploid. Nah, dapat diketahui bahwa jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel anakan adalah N atau disebut juga haploid. Oleh karena itu, meiosis disebut dengan pembelahan reduksi. Nah, untuk proses pembelahan meiosis dalam pembentukan itu baik, terima kasih untuk pembelajaran hari ini yang sudah kalian perhatikan melalui YouTube ini ya. Terima kasih sudah menyimak video yang sudah Ibu lampirkan di YouTube ini. Nah, apabila ada pertanyaan atau hal yang tidak dimengerti dapat ditanyakan langsung melalui grup WhatsApp. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk berikut ini akan Ibu sisipkan video mengenai pembelahan sel yang terjadi pada tubuh ya, agar kalian bisa lebih memahami tentang apa itu sih pembelahan sel. Ada 3 alasan mengapa sel mengalami pembelahan, yaitu untuk pertumbuhan, perbaikan, dan reproduksi. Makhluk hidup dapat tumbuh karena sel-selnya bertambah banyak. Semakin banyak sel dalam suatu makhluk hidup, maka semakin besar ukuran makhluk hidup tersebut. Pernahkah kamu mengalami luka pada bagian tubuhmu? Setelah beberapa lama, bagian tubuh yang luka tersebut dapat menutup seperti semula. Pada intinya, bagian tubuh yang mengalami luka mengalami kerusakan jaringan. Perbaikan jaringan yang rusak pada tubuh kita adalah hasil dari proses pembelahan sel. Reproduksi atau perkembangbiakan adalah ciri lain dari makhluk hidup. Pada proses reproduksi seksual, diperlukan sel kelamin untuk membentuk individu baru atau anakan. Proses pembentukan sel kelamin ini dilakukan dengan cara pembelahan sel. Pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis merupakan tipe pembelahan sel yang menghasilkan 2 sel anakan. Sel anakan tersebut mempunyai karakter identik secara genetik dengan sel induknya. Artinya, kedua sel anakan yang terbentuk mempunyai susunan genetika yang sama, termasuk dalam jumlah kromosom dengan induknya. Jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel anakan adalah 2N atau disebut dengan diploid. Sel diploid adalah sel-sel yang kromosomnya berpasangan. Pembelahan mitosis merupakan proses yang berkesinambungan yang terdiri atas 4 fase pembelahan. Fase tersebut terdiri atas profase, metafase, anafase, dan telofase. Setiap fase pembelahan
memiliki ciri-ciri yang berbeda. Pada tahap akhir dari pembelahan mitosis, yaitu fase telofase, umumnya selalu diikuti dengan pembelahan sitoplasma yang disebut dengan sitokinesis. Pada saat ini, terbentuk cincin pembelahan yang berfungsi membagi sitoplasma sehingga terbentuk 2 sel anakan. Pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis adalah pembelahan yang menghasilkan 4 sel anakan yang masing-masing sel anakan hanya memiliki separuh dari jumlah kromosom sel induk. Dapat dikatakan bahwa jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel anakan adalah N atau disebut sebagai haploid. Oleh karena itu, meiosis disebut sebagai pembelahan reduksi. Berbeda dengan mitosis, pembelahan meiosis berlangsung dalam 2 tingkat, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Meskipun demikian, fase-fase pembelahan meiosis mirip dengan fase pembelahan mitosis.